Halo para penggemar Gprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian matriks ya. Nah ini saya kasih tanda tanya dan tanda seru itu apa maksudnya. Jadi kalau misalkan di sini saya punya matriks ya, elemennya 2153, saya kalikan dengan matriks P, ordonya sama ya dengan matriks yang depan ini. Ini sama dengan matriks ordo 2, 3, 4, 6, 8. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa matriks P-nya itu. Nah, matriks P-nya seperti apa? Maka secara pembagian biasa seperti ini ya, dengan mengalihkan matriks 2153 ke ruas kanan menjadi pembagi seperti ini, secara praktis pembagian matriks seperti ini tidak ada ya. Oleh sebab itu, untuk menghitung matriks P yang dicari, maka kita perlu menguasai mengenai matriks identitas dan juga inverse dari suatu matriks. Baru kita bisa menghitung atau mencari matriks P yang ditanyakan. Oke, oleh sebab itu saya akan menjelaskan dulu mengenai sifat-sifat matriks. Misal A dan B adalah matriks persegi berodus sama, maka berlaku bahwa A dikalikan A inverse sama dengan A inverse kali A, tentu saja ini akan sama dengan matriks identitas ya. Nah, kalau I matriks identitas saya kalikan A itu sudah pasti sama dengan A kali I, yaitu sama dengan A itu sendiri. Nah, begitu juga kalau ada matriks B ya, dikalikan B inverse itu sama dengan B inverse kali B. Jadi ini bersifat komutatif dan sama dengan matriks identitas. Jadi kalau begitu I kali B itu pasti sama dengan B kali I, yaitu sama dengan B itu sendiri. Nah, dari sifat ini saya akan berikan contoh soal. Misalkan saya punya matriks A ya, elemennya adalah 2153, ini adalah matriks ordo 2, sedangkan B adalah elemennya 0, 1, 4, min 2, ini juga matriks ordo 2, ordonya sama, A dan B ini ya. Jika A kali B sama dengan B, maka P-nya itu berapa? Nah, secara operasional biasa, ya P itu B dibagi A. Tapi sekali lagi, pembagian matriks seperti itu tidak ada secara praktis. Jadi kalau begitu, caranya begini. A kali B sama dengan B. Nah, kedua ruas saya kalikan dengan A inverse. Kalau ruas kiri saya kalikan dengan A inverse, maka yang kanan juga kali A inverse. Jadi kalau kita lihat A inverse kali A, itu hasilnya adalah matriks identitas. Nah, sedangkan yang kiri tetap A inverse dikalikan dengan B. Nah, matriks identitas dikalikan matriks P tidak lain adalah matriks P itu sendiri, sesuai dengan teori tadi ya. Jadi kalau begitu P itu A inverse dikalikan dengan B. Kita harus mencari dulu A inverse atau inverse dari matriks A. Nah, bagaimana cara mencari inverse dari matriks A? Itu sangat mudah sekali. Kalau Anda belum mengerti mengenai perhitungan matriks inverse, Anda harus menonton video saya sebelum materi ini ya. Nah, cari aja di playlist matematika, di situ ada bahasan matriks yang sangat banyak ya. A inverse itu adalah seperdeterminan A dikalikan adjoint dari A. Nah, tentu saja determinan A itu adalah diagonal utama ini dikalikan 6 dikurangi perkalian diagonal sekunder 5 ya. Nah, sedangkan adjoint dari A untuk ordo 2, khusus ordo 2 ya. Gampang sekali, kita tinggal merubah tanda plus minus dari ini. Elemen sekundernya ini ya, diagonal sekunder ini. Kalau ini 1 plus menjadi min 1, sedangkan 5 plus jadi min 5. Jadi tandanya dibalik gitu ya. Perlawanan tandanya. 2 dan 3 ini ditukar aja. Jadi 3 ke sana, 2 ke situ. Jadi jadinya seperti ini. Ini khusus untuk ordo 2 ya, hanya untuk ordo 2. Sangat mudah seperti itu. Tapi untuk ordo 3 dan seterusnya, Anda harus memahami mengenai kofaktor, kemudian transpose, macam-macam ya. Kalau ordo 2 itu ya biasa aja seperti ini. Oke, jadi kalau begitu ini 1 per 1, 6 kurang 5 kan 1 ya. Jadi sama dengan matriks 3 min 1 min 5, 2. Ini A inverse-nya. Kalau A inverse sudah ketemu ya udah, langsung aja kita masukkan ke persamaan ini. A inverse adalah 3 min 1 min 5, 2. Sedangkan B-nya tadi ini kan. Ini saya kalikan aja. Kalau saya kalikan maka jebret hasilnya adalah seperti ini. P4, 5, 8, min 9. Itulah matriks P yang ditanyakan. Saya beri contoh lagi soal nomor 2.
Nah, misalkan saya punya matriks C, elemennya 8, 3, 2, 1, ordo 2, D-nya 5, 6, 0, min 4. Jika B kali C sama dengan D, maka B-nya berapa? Oke, B kali C sama dengan D. Nah, kedua ruas ini saya kalikan dengan C inverse. Kalau ruas kiri kalikan C inverse, maka ruas kanan juga dikalikan C inverse. Nah, C kali C inverse itu identitas, matriks identitas ya. Nah, jadi B kali I, dan tentu saja matriks B, sama dengan D kali C inverse. Nah, cara mencari C inverse, sekali lagi, untuk ordo 2 itu sangat mudah. Seperdeterminan C kali adjoint C. Determinan C tentu saja diagonal utama dikalikan 8 kali 1 dikurangi 2 kali 3, 6 ya. Jadi adjoint C, nah dibalik tandanya diagonal sekunder ini 3 jadi min 3, 2 jadi min 2. Nah, sedangkan 81 ditukar, 18 begitu ya. Nah, kalau begitu ini hasilnya kan setengah ya, 1/2 setengah, kalikan aja ke dalam. Kalau saya kalikan ke dalam hasilnya seperti ini, setengah kali 1, setengah kali min 3, min 3/2, 2 kali min, berapa ini, setengah kali min 2 itu min 1, setengah kali 8 itu 4, begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan tadi. Jadi D-nya saya masukkan 5, 6, 0, min 4 matriksnya, sedangkan C inverse sudah ketemu ini ya. Saya masukkan, kemudian saya kalikan, jebret. Nah, hasilnya seperti ini. Elemennya min 7/2, 3, 3, 2, 4, min 16. Itulah matriks B yang ditanyakan. Sangat mudah sekali, bukan? Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat.